Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas terkait akuntansi harga saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Di sini kami, eh, anggota kelompok kami ada yang pertama, ada Aji Arya dengan NIM akhir 130, Dica Putri 170, Ardra Mutiara 182, Zaneta Ardelia 262, Kristiani Marta 263, Krisantus Jason 363, dan Hanifah Diah Astari 438. Next slide. Baik, masuk kepada subbab materi yang pertama, yaitu relevansi konsep laba. Jadi, menurut Belkawi 1987-230, laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konsep. Laba sendiri umumnya dipandang sebagai laba adalah dasar bagi perpajakan dan pembagian kembali kekayaan di kalangan pribadi. Laba juga dianggap sebagai pedoman bagi kebijakan dividen dan penahanan laba suatu perusahaan. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu investasi dan pedoman pengambilan keputusan. Laba dianggap sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Laba juga bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan. Next slide. Oke, masuk kepada konsep akuntansi tradisional terkait laba. Jadi, kita akan membahas terkait gambaran laba akuntansi terlebih dahulu. Jadi, laba akuntansi adalah selisih antara realisasi laba dan juga biaya historis yang terkait. Terdapat 5 karakteristik dalam laba akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, mengacu pada postulat periode, yaitu kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, mengikuti prinsip pengakuan pendapatan, membutuhkan definisi, pengukuran, dan juga pengakuan pendapatan. Yang keempat, menekankan pengukuran beban yang berdasarkan biaya historis. Yang kelima, menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip biaya. Pendapatan yang diakui dalam suatu periode itu harus dikaitkan dengan biaya relevan yang terjadi di periode yang sama. Next slide. Sekarang masuk ke keunggulan dari laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi sendiri telah terbukti dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua, didasarkan pada transaksi yang nyata dan juga faktual, sehingga laba akuntansi bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, mengandalkan prinsip realisasi dan konservatisme dalam pengakuan pendapatan. Dan yang keempat, berguna untuk tujuan pengendalian khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban manajemen. Selanjutnya, setelah keunggulan, kita juga ada kelemahan dari laba akuntansi. Yang pertama, jadi laba akuntansi itu sendiri dikritik karena adanya berbagai keterbatasan. Untuk kritik yang pertama, itu tidak mampu mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi karena penerapan prinsip biaya historis dan juga realisasi. Untuk kritik kedua, ketergantungan pada biaya historis menyulitkan komparabilitas antar perusahaan karena perbedaan metode di perhitungan biaya. Untuk kritik ketiga yaitu penggunaan prinsip realisasi, biaya historis, dan juga konservatisme yang menyebabkan data yang dihasilkan menjadi tidak relevan. Next slide. Baik, untuk slide di sini ada konsep laba dan pemeliharaan modal. Untuk konsep laba yang pertama ada pendekatan aset. Jadi laba adalah perubahan bersih dalam aset dikurangi perubahan dalam liabilitas selain dari kontribusi atau distribusi kepada pemilik. Yang kedua, keuntungan dan kerugian didefinisikan sebagai perubahan nilai aset dan liabilitas yang bukan berasal dari operasi utama. Selanjutnya ada pendekatan revenue. Laba dihitung dengan mencocokkan pendapatan dengan beban dalam satu periode. Pendapatan berasal dari penjualan barang atau jasa dan beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hubungan laba dan komponennya. Tiga rumus utama laba. Yang pertama, laba sama dengan pendapatan dikurangi beban, ditambah keuntungan dan dikurangi kerugian. Serta yang kedua ada laba pendapatan dikurangi beban. Yang ketiga ada laba sama dengan pendapatan atau termasuk keuntungan dikurangi beban termasuk kerugian.
Untuk lanjutannya ada konsep pemeliharaan modal. Yang pertama ada pemeliharaan modal keuangan. Dalam unit uang nominal, laba diakui hanya jika jumlah modal dalam uang pada akhir periode melebihi jumlah pada awal periode. Yang kedua dalam daya beli umum yang konstan, di mana memperhitungkan inflasi. Yang kedua ada pemeliharaan modal fisik. Dalam unit fisik, labanya diakui jika kapasitas produksi fisik perusahaan meningkat. Dalam daya beli umum yang konstan, memperhitungkan perubahan daya beli dan kapasitas fisik. Konsep ini penting untuk membedakan antara laba sebagai pengembalian atas modal atau return on capital dan pengembalian modal itu sendiri, return of capital. Baik, di slide ini akan ada pengertian nilai saat ini. Definisinya, nilai saat ini adalah nilai uang yang diterima atau dibayar pada masa depan yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini ada PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R pangkat T, di mana PV yaitu present value atau nilai saat ini sama dengan future value atau nilai masa depan, dan R adalah tingkat diskonto atau bunga, dan T adalah periode. Slide ada contoh untuk nilai saat ini. Kasus, misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui nilai saat ini dari investasi yang memberikan arus kas yaitu 100 juta di masa depan dalam 3 tahun dengan diskonto 8% per tahun. Untuk perhitungannya sama dengan 100 juta dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 3 yaitu hasilnya 79.393.532.000. Next slide. Pentingnya nilai saat ini dalam akuntansi ya. Pertama, untuk keputusan investasi. Nilai saat ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Yang kedua, ada penilaian perusahaan. Nilai saat ini membantu dalam penentuan harga wajar suatu perusahaan dengan mempertimbangkan pendapatan yang akan datang. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan keuangan, di mana berguna untuk membandingkan berbagai pilihan investasi atau pembiayaan yang memiliki jangka waktu dan risiko yang berbeda. Baik, selanjutnya masuk ke dalam penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Akuntansi biaya historis itu mempunyai asumsi kalau satuan moneter ada itu adalah stabil atau perubahan yang terjadi pada tingkat nilai dari satuan moneter adalah tidak material. Jadi tingkat daya beli umum itu yang mengacu pada kemampuan dari satuan moneter untuk membeli barang atau jasa itu mempunyai hubungan terbaik dengan harga dari barang-barang atau jasa yang menjadi pertukarannya. Next slide. Nah, berikutnya akuntansi biaya historis ini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Jenis akuntansi ini dicirikan terutama oleh 4 aspek. Yang pertama, penggunaan biaya historis sebagai atribut dari elemen laporan keuangan. Yang kedua, yaitu penggunaan daya beli umum sesuai dengan unit pengukuran. Yang ketiga, prinsip pencocokan. Dan yang keempat itu prinsip realisasi. Jadi, pendapatan biaya historis atau pendapatan akuntansi itu adalah selisih antara pendapatan yang direalisasikan dan biaya historis yang sesuai. Next slide. Kemudian terdapat laporan keuangan biaya historis yang disesuaikan dengan tingkat harga umum. Jadi laporan keuangan biaya historis itu disesuaikan dengan tingkat harga umum. Itu yang pertama mengandung kesalahan waktu. Yang kedua itu tidak mengandung kesalahan unit pengukuran. Yang ketiga dapat ditafsirkan. Yang keempat memberikan ukuran yang relevan dari COG hanya untuk uang kas atau dan aset dan liabilitas dari moneter. Next slide. Berikutnya ada perubahan tingkat harga umum. Jadi ketepatan dalam menyelesaikan pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum sangat penting dalam akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat. Penyesuaian ini, terutama dalam konteks inflasi, sangat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami nilai sesungguhnya dari aset dan kewajiban perusahaan serta dampak perubahan harga terhadap laba bersih dan daya beli perusahaan. Dalam tingkat perubahan harga umum, tentu saja ada pos-pos khusus yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada aset. Aset ini contohnya seperti properti, plant,
dan equipment perlu disesuaikan untuk mencerminkan nilai pasar saat ini. Yang kedua ada liabilitas, di mana kewajiban yang harus dibayar di masa depan, seperti utang, juga perlu disesuaikan untuk mencerminkan nilai sekarang. Berikutnya ada laba bersih, di mana laba bersih yang perlu disesuaikan untuk mencerminkan dampak inflasi pada pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir ada daya beli, di mana penyesuaian ini membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami perubahan daya beli uang dalam jangka waktu yang tertentu. Baik, selanjutnya membahas tentang perbedaan moneter dan non-moneter. Penting untuk membedakan antara item moneter dan non-moneter karena perlakuan yang berbeda diterapkan pada kedua jenis item tersebut. Item non-moneter harus diterjemahkan ke dalam dolar dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan. Kemudian, item moneter sudah dinyatakan dalam dolar akhir periode berjalan dan mendapatkan atau kehilangan daya beli sebagai akibat dari perubahan tingkat harga umum. Kemudian barang-barang moneter mendapatkan atau kehilangan daya beli seperti barang-barang sedangkan barang-barang moneter tidak. Next slide. Nah, masalah dalam membedakan antara item moneter dan non-moneter. Yang pertama, area masalah muncul karena beberapa aset dan liabilitas dapat menunjukkan karakteristik item moneter dan non-moneter. Oleh karena itu, berbagai tingkat ketetapan dimungkinkan seperti yang bersifat dari kata tetap dalam definisi item moneter. Karena kondisi berubah, harga barang moneter tidak perlu ditetapkan secara permanen. Next slide. Contoh klasifikasi moneter dan non-moneter. Saham preferen diklasifikasikan sebagai pos non-moneter dalam pernyataan APB nomor 3. Exposure Draft FASB menyatakan bahwa saham preferen yang dicatat dengan jumlah yang sama dengan harga likuidasi atau penebusannya yang tetap adalah moneter karena klaim. Pemegang saham preferen atas aset perubahan dalam jumlah dolar yang tetap. Kemudian pajak penghasilan tangguhan diklasifikasikan sebagai pos non-moneter atas dasar bahwa pajak tersebut merupakan penghematan biaya yang dan ditangguhkan sebagai pengurang beban pada periode mendatang. Next slide. Contoh klasifikasi moneter dan moneter. Mata uang asing yang dimiliki, klaim atas mata uang asing dan kewajibannya harus dibayar dalam mata uang asing dapat ditafsirkan sebagai item moneter atau non-moneter sebagai berikut. Satu, jika dianggap sebagai komoditas, mereka adalah barang non-moneter karena harga komoditas dapat berfluktuasi. Kemudian item tersebut adalah item moneter. Next slide. Kemudian, sudut pandang yang lebih logis adalah mengklasifikasikan item dalam mata uang asing sebagai yang pertama, moneter, jika dinyatakan dengan kurs penutupan dalam laporan keuangan biaya historis. Yang kedua, non-moneter jika dinyatakan dengan nilai tukar historis dalam laporan keuangan biaya historis. Seperti utang jangka panjang dalam mata uang asing dapat diartikan sebagai moneter atau non-moneter. Utang akan ditafsirkan sebagai moneter jika dinyatakan dengan nilai tukar penutupan. Kemudian utang akan dipandang sebagai non-moneter jika dinyatakan dengan nilai tukar historis. Next slide. Utang konversi dianggap memiliki karakteristik moneter dan moneter. Accounting Research Study nomor 6 mengusulkan agar utang konversi diperlakukan sebagai yang pertama moneter ketika harga pasar sahamnya berada di bawah harga konversi. Kemudian non-moneter ketika harga pasar saham berada pada satu di atas harga konversi. Posisi lain adalah bahwa obligasi konversi harus diperlakukan sebagai utang moneter. Kewajiban untuk membayar jumlah dolar yang sampai aplikasi tersebut dikonversi. Next slide.
Saya akan menjelaskan terkait indeks tingkat harga. Jadi indeks tingkat harga itu membandingkan perubahan harga umum atau spesifik dari satu periode ke periode lainnya. Indeks tingkat harga umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian mengukuran yang dinyatakan dalam presentasi dan dari hubungan antara harga rata-rata kelompok barang dan jasa pada serangkaian tanggal dan harga rata-rata kelompok barang dan jasa yang sama pada tanggal yang sama. Jadi komponen-komponen dari seri ini disebut angka indeks harga. Indeks tingkat harga umum didasarkan pada berbagai macam barang dan jasa. Indeks tingkat harga spesifik mengacu pada barang atau industri tertentu. Next slide. Rumus indeks sendiri ada 4 rumus dasar, yaitu yang pertama Q yang artinya jumlah barang atau jasa, P0 kali Q0 yaitu harga dan kuantitas komoditas pada periode dasar, Pn dikali Qn yang berarti harga dan jumlah komoditas pada periode berjalan, yang terakhir yaitu PA kali QA yang artinya harga dan jumlah barang dalam rata-rata tertentu. Next slide. Yang selanjutnya itu lulus player yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah jumlah tertimbang dari harga periode dasar saat ini dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar, di mana penimbangnya adalah jumlah komoditas periode pasar yang dirumuskan seperti berikut ini. Lanjut. Next slide. Yang selanjutnya yaitu rumus PASC yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah jumlah tertimbang dari harga periode saat ini dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar, di mana bobotnya adalah jumlah komoditas periode saat ini, yang di mana I sama dengan SPN QN dibagi SPN0 QN. Lanjut. Next slide. Yang selanjutnya yaitu rumus tertimbang tetap yang dimana mengasumsikan bahwa indeks harga adalah jumlah tertimbang dari harga periode saat ini dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga periode dasar, di mana bobot adalah jumlah rata periode komoditas, di mana rumusnya adalah I sama dengan SPN QE dibagi SP0 QE. Next slide. Selanjutnya yaitu rumus Fisher yang dimana mengasumsikan bahwa indeks harga adalah rata-rata geometris dari rumus Rice-Beyer dan PASC sama dengan akar SPNQN dibagi SP0QN sama dengan SPNQE dibagi SP0QE. Next slide. Oke, masuk pada materi akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum menggunakan faktor konversi berdasarkan perubahan indeks tingkat harga umum untuk mengkonversi dolar pada satu tanggal ke jumlah dolar yang memiliki daya beli yang sama pada tanggal lain. Next. Pilihan indeks tingkat harga umum sering disarankan untuk akuntansi tingkat harga umum adalah yang pertama CPI, indeks tertimbang dasar yang dirancang untuk mengukur perubahan harga yang akan memperoleh sekeranjang barang dan jasa retail yang diperoleh oleh keluarga berpenghasilan menengah dengan ukuran tertentu yang tinggal di pusat-pusat kota. Yang kedua, GNP atau deflator harga implisit, sebuah indeks tertimbang saat ini yang dirancang untuk mengukur perubahan harga pada semua barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu. Next. Argumen pendukung akuntansi tingkat harga umum. Yang argumen pertama yaitu laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum mencakup berbagai jenis aset dan klaim yang dinyatakan dalam dolar dengan daya beli yang berbeda. Yang kedua, akuntansi tingkat harga umum dirancang untuk mengekspresikan tingkat perubahan harga aset dan daya beli klaim. Yang ketiga, laporan tingkat harga umum menyajikan data berdasarkan penyebut yang sama, daya beli dolar pada akhir periode dan memfasilitasi perbandingan antar perusahaan. Next. Argumen yang kedua, akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan dengan benar karena pencocokan dolar dengan ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Yang kedua, biaya yang terjadi pada periode sebelumnya dikompensasikan dengan pendapatan yang digunakan dalam dolar saat ini. Yang ketiga, akuntansi tingkat harga umum memberikan pencocokan yang lebih baik antara pendapatan dan biaya karena dolar yang digunakan adalah dolar yang umum. Argumen ketiga, yang pertama, akuntansi tingkat harga umum relatif mudah diterapkan. Yang kedua, akuntansi tingkat harga umum merupakan penyimpangan terakhir dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Argumen keempat, akuntansi tingkat harga umum memberikan informasi yang relevan untuk evaluasi dan penggunaan manajemen. Yang kedua, akuntansi tingkat harga umum menyajikan dampak inflasi umum terhadap laba dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih realistis. Next. Argumen penentang akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, sebagai besar studi empiris menunjukkan bahwa relevansi informasi tingkat harga secara umum lemah atau tidak dapat diterima. Yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan tingkat harga umum dan tidak memperhitungkan perubahan tingkat harga spesifik. Yang ketiga, dampak inflasi berbeda di antara perusahaan-perusahaan. Yang keempat, biaya penerapan akuntansi tingkat harga umum dapat melebihi manfaatnya.
Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.